Jadi pada model graph neural network itu 4 proses utama. Ini berdasarkan graph neural network model pada tahun 2009, Scarcelli itu membentuk graph structure dari inputan tadi. Jadi harus menentukan masalahnya terlebih dahulu, apa yang akan diselesaikan, kemudian membentuk data yang awal ke dalam bentuk struktur graf, kemudian menentukan secara spesifikasi tipe graf dan skala-nya, apa yang akan diselesaikan. Tadi ada beberapa contoh, apakah akan berada di level node, apakah akan berada di level edge, atau berada di level graf, tergantung dari permasalahannya. Kemudian membentuk model menggunakan computational modul. Ada beberapa pendekatan pada GNN layer. Salah satunya bisa connection dan lain sebagainya. Di situ banyak yang harus dicoba gitu. Kemudian selain dari menentukan outputnya ada pada 3 level tadi, di level node, edge, ataupun graph, ditentukan loss functionnya, trainingnya itu berada di kita apakah berupa supervised, semi supervised, ataupun unsupervised. Itu nanti akan menentukan konsep mana yang akan digunakan gitu. Kalau supervise kan berarti sudah berlabel gitu misalkan. Kalau misalkan atau yang tidak berlabel berarti menggunakan pendekatan yang unsupervised atau mau mengubah atau mau melakukan pelabelan secara otomatis gitu dari yang tadinya tidak berlabel menjadi berlabel. Itu ini adalah bentuk model secara globalnya. Jadi prosesnya nanti ada di awal dari ekstraksi feature, membentuknya menjadi graf, kemudian juga ada di GNN layer di situ. Next. Nah, learning pada graph neural network tadi sudah disampaikan sebetulnya. Jadi membentuknya menjadi graf, ada node, ada edge, kemudian menentukan mana yang, kalau misalkan berbicara di level node, node yang menjadi targetnya mana, kemudian akan melihat node yang bertetanggaan dan lain sebagainya, kemudian membentuk model tertentu, kemudian ada di level mana, di level node, edge, ataupun graph. Next. Dan overview secara keseluruhan, GNN itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Jadi melihat strukturnya, jadi kalau akan melakukan modifikasi terhadap proses grafnya, di struktur skenario atau di non-struktur skenario, ini tidak saya sertakan referensi jurnalnya. Jadi sebetulnya dari setiap bagiannya ada referensi jurnal yang sudah menggunakan struktur tersebut, begitu. Kemudian apakah tipenya ada di tipe large, kemudian ada di homogeneous, heterogeneous gitu. Ada yang static, dynamic, kemudian desain loss functionnya disesuaikan dengan bentuk trainingnya, mau di supervise, unsupervised, ataupun di semi supervised gitu. Di tasnya ada di node, edge, dan juga graph. Kemudian itu tidak akan terlepas dari itu. Maksudnya akan sesuaikan dengan datanya di level yang mana kita berbicara. Kemudian membentuk modelnya di pooling modul, kemudian di
propagasinya dilakukan di bagian mana. Bisa di attention-nya gitu, atau di mungkin saja menggunakan beberapa pendekatan yang ada gitu. Mau mempropagasi di eh, menggunakan attention dan juga sekaligus menggunakan get juga kan bisa sih. Ini secara garis besar. Kemudian next, beberapa related work yang sudah dilakukan dari mulai pertama eh, metode NN muncul tahun 97, kemudian GNN juga muncul di tahun 2004, kemudian juga model yang tadi saya sampaikan pada graf domain itu di 2005, 2009 tadi ya, model GNN modelnya muncul. Kemudian induktif itu pada graf Sage dengan menambahkan beberapa proses gitu. Kemudian GCN di 2017, Attention Network juga muncul di 2018. Next. Ini perkembangannya sampai pada 2022 dan 2023 juga masih banyak yang muncul dengan pendekatan graf gitu, graf neural network. Ini salah satu review paper Inductive Representation Learning on Large Graph. Pendekatannya mulai dari melakukan feature ekstraksi dengan mengenerate node ending untuk data yang tidak terlihat. Jadi sampel node neighborhood-nya dibentuk, kemudian mengagregasi informasi dari setiap node yang bertetanggaan, kemudian mempredik node yang sekiranya tidak dilabeli sebelumnya gitu. Mempredik label yang node yang memang bertetanggaan dengan itu, kemudian mempredik label dari node yang memang belum dilabeli. Arsitektur agregator yang dikembangkan itu memilih antara ketiga agregator, DREAMIN, LSTM, dan juga pooling. Jadi dari penelitian Hamilton ini dibuktikan bahwa setelah menggunakan pendekatan graf tadi, maka nilai akurasinya meningkat begitu. Next. Ini juga bentuk hasil eksperimen dari graf Sage tadi. Ya, dibandingkan ketika sebelum menggunakan pendekatan graf dan juga setelah menggunakan pendekatan graf. Jadi predicted yang dihasilkan itu lebih banyak yang tepat gitu dibandingkan dengan sebelumnya. Next. Ini juga sama pendekatan NN dan juga pendekatan GNN. Tes akurasi yang dihasilkan meningkat hampir 10%, hampir 10, nilai 10 gitu, hampir 10%, dengan data berupa citasi network. Jadi, tadi mungkin beberapa kalau yang di semester awal akan kebingungan kenapa ini kan karena konteksnya sudah artinya sudah apa lebih mendalam. Kalau secara garis besar seperti ini, jika nanti akan mempelajari beberapa ilmu dasar, akan ketemu dengan machine learning, akan ketemu dengan deep learning, kemudian juga beberapa yang menjadi ketertarikan penelitian, mungkin di konteks pada pendekatan image, pendekatan teks gitu. Kalau image berarti nanti akan belajar di computer vision, begitu. Kemudian pendekatan neural network yang bisa digunakan kalau ketertarikannya pada computer vision bisa menggunakan convolutional neural network eh, atau menggunakan beberapa modifikasinya gitu, algoritma yang digunakannya seperti itu, atau misalkan ketertarikannya dalam teks bisa nanti akan diarahkan untuk mempelajari natural language
processing begitu. Nah, eh, ketika sudah menentukan masalah mana yang akan diambil, akan di image, akan di teks, akan di speech gitu. Tadi saya saya sampaikan di awal, bentuk datanya itu berbeda-beda, akan di sequence kah, akan di grid kah. Eh, Ketika dua data yang berbeda tadi, eh, bisa menggunakan apa pendekatan yang memang sudah umum, computer vision gitu. Di situ juga ada berbagai macam peluang untuk dikembangkan. Targetnya adalah untuk mendapatkan nilai akurasi biasanya seperti itu. Mendapatkan nilai akurasi sampai dengan nilai akurasi tertinggi. Ataupun misalkan tidak di image, tertarik pada teks ataupun pada speech gitu dengan bentuk data yang sequence, itu pun sama, nanti prosesnya seperti itu akan diarahkan untuk mengambil NLP gitu. Kemudian juga akan menggunakan beberapa algoritma, misalkan RNN di situ. Jadi setiap setiap apa pendekatannya itu disesuaikan dengan masalah apa yang akan diselesaikan. Untuk setiap masalah yang akan diselesaikan, ada pendekatan yang lain yang bisa digunakan untuk meningkatkan nilai akurasi atau untuk melakukan modifikasi terhadap prosesnya. Salah satunya adalah menggunakan pendekatan graph. Ini tidak keluar dari konteks tadi deep learning, machine learning dan lain sebagainya. Machine learning yang sudah dipelajari mungkin bisa digunakan juga untuk memodifikasi ketika menggunakan deep learning gitu di dalam menyelesaikan masalahnya. Menambahkan misalkan SVM di situ, K-means untuk yang unsupervised, yang supervised misalkan SVM gitu dengan menghitung distance pada hyperplane, misalkan begitu. Nah, di graph itu digunakan untuk melakukan apa berbeda, bisa saja menggunakan dua data yang berbeda. eh Konteks neural network juga kan sudah menggunakan graph ya di situ. Untuk bisa salah satunya adalah menaikkan nilai akurasi seperti pada hasil eksperimen di citasi network. Tuh, yang NN tidak menggunakan pendekatan graph, yang GNN menggunakan pendekatan graph. Perbedaannya tadi, ketika menggunakan NN, data itu diekstraksi langsung, kemudian di trainingkan, ya menggunakan apa proses seperti biasa, ada trainingnya, kemudian ada validasi, kemudian ada tesnya. Begitu kalau yang GNN mengubah datanya terlebih dahulu menjadi graf, kemudian mentrainingkan di dalam mentrainingkan dengan pendekatan GNN. Begitu. Di sini dibuktikan bahwa dengan pendekatan NN dan juga GNN mampu menaikkan nilai akurasi sebanyak 10%. Begitu. Next. Salah satu telaah literatur. Jadi ada yang mungkin tadi saya berbicara mengenai pendekatan graf, tapi di sisi terapan, ya, di sisi terapan artinya menghasilkan nilai akurasi dan mempredik sesuatu gitu. Kalau ini melihat hierarki struktur secara garis besar gitu. Jadi yang dilakukan adalah mengubah struktur dari arsitektur graf neural network-nya gitu, menambahkan salah satu feature struktur feature aware untuk node klasifikasi. Hasilnya adalah dari awal diekstraksi dalam bentuk graf, kemudian hasil akhirnya juga menghasilkan sebuah graf yang nanti bisa dicobakan gitu, disimulasikan, dieksperimenkan dengan data tertentu. Ini contohnya dengan melakukan modifikasi pada hierarki. Jadi tadi kalau melihat garis besar GNN itu
Bisa dilakukan di banyak hal, bisa di hierarkinya, tapi ini konteksnya adalah konteks eh, graf neural network murni gitu. Jadi tidak melihat dari apa bentuk terapannya, ya mencobakan saja dalam dataset yang memang sudah tersedia. Next. Peluang penelitian dari graf neural network masih sangat terbuka luas. Bisa pada pengembangan model, analisa graf neural network secara matematis, memodelkan dalam model matematis, kemudian mengikuti mungkin ada penambahan variabel dan lain sebagainya ke dalam bentuk apa? Ke dalam bentuk prosesnya gitu, graf neural networknya. Kemudian juga pengembangan model graph level dengan pendekatan attention. Jadi di awal itu bisa, kalau ada yang mau mencoba, bisa dicoba dengan pada level node dulu. Karena pada dasarnya ketika node itu sudah bisa diklasifikasi, maka informasi dari node tersebut akan digunakan untuk level edge, dan secara keseluruhan nanti akan bisa digunakan juga pada level graph gitu. Jadi di awal pada level node, kemudian informasinya begitu. Jadi level graph itu pada level yang memang lebih luas. Pada subgraph itu untuk optimasi ya, karena untuk menggunakan pendekatan graf ini akan memungkinkan eh, komputasi yang cukup rumit begitu. Jadi jika akan mencoba, jika memang datanya kompleks, maka bisa dibuat subgraph sub-sub tersebut. Kalau misalkan sebelumnya, ini yang penelitian di computer vision dengan mempredik gambar tertentu atau penyakit tertentu di di apa menggunakan data medis udah ada, kemudian ada yang menggunakan dataset yang sudah tersedia juga ada yang mempredik ikan terakhir juga ada. Eh, Mungkin juga bisa melihat konteks graf ini kan bisa digunakan di dua data yang berbeda. Keterhubungan antar objek dari gambar nanti akan menghasilkan sebuah teks tertentu. Berarti kan ada dua pendekatan. Satu pendekatan image-nya dengan computer vision, dan yang kedua teksnya itu dengan pendekatan NLP gitu. Dan kalau eh, yang industri itu sudah kita bisa rasakan, tapi kan kita melihat dari konteks keilmuannya apa yang bisa kita kembangkan dari situ. Dan yang terakhir dengan melakukan segmentasi terhadap objek superficial dengan pendekatan GNN. Jadi GNN ini cakupannya sangat luas dan lingkup penelitiannya juga sangat besar. Kalau ada yang bertanya apakah bisa digunakan pendekatan graf pada masalah selain dari ini, sebetulnya apapun bisa direpresentasikan dalam graf begitu. Jadi eh, ini salah satu pendekatan tadi untuk mengoptimasi dari proses sebelumnya. Kayaknya udah, iya, udah, kayaknya itu udah selesai. Jadi ini konteks, ini representasi graf secara apa? Secara sederhana. Jadi kalau kita melihat di matematika diskrit belajar kayaknya bagaimana melakukan pengubahan pada graf, modifikasi pada graf, itu pendekatan-pendekatan itu bisa digunakan di sini gitu. Jadi nanti ditempatkannya di mana? Dilakukan di bagian ekstraksi feature ketika pengubahan data awal menjadi graf gitu. Kemudian tadi ada penelitian yang review sebelumnya itu dilakukan di
tahapan hierarki, berbagai macam pengaturan graf atau modifikasi graf bisa dilakukan di situ. Yang selanjutnya dibandingkan apakah dengan melakukan itu bisa menaikkan nilai akurasinya atau tidak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan waktunya pas jam 4.30. Mohon maaf jika ada yang kurang pas. Saya masih belajar di tahap ini. Silakan jika ada yang bertanya, saya kembalikan lagi ke moderator ya. Syifa. Terima kasih kepada Ibu Irani Hoironis, SSIMT CRP CISA yang sudah memaparkan materi. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab yang sudah dikirim ke Slido dan akan saya pilih secara acak. Operator bisa ditampilkan Slido-nya. Yang pertama, ada yang bertanya, apa langkah awal untuk mempelajari ML? Langsung saya jawab, Syifa. Iya, langsung aja Ibu. Iya, untuk mempelajari ML, ada beberapa buku mungkin yang bisa dijadikan referensi ya untuk mempelajari ML. Eh, ML ada kelasnya, kalau nggak salah kelasnya Pak Husni deh, mempelajari ML. Ada banyak, bisa melalui buku-buku gitu, atau melalui video YouTube sekarang udah bisa, atau bisa saya sih sarankan mengambil course ada di Udemy atau di Coursera gitu. Itu penjelasannya akan lebih lebih apa ya, lebih komprehensif dari awal sampai akhir. Karena konteks ML-nya nanti akan banyak bertahap dari konteks dasar sampai dengan expert ya. Karena untuk DL-nya sendiri, saya sih tetap menyarankan untuk mempelajari ML-nya dulu. Setelah itu di DL. Kalau langsung di DL mungkin bisa, karena sekarang GitHub kan sudah tersedia banyak. Hanya ketika melihat DL yang saya alami, akan melihatnya seperti black box yang tiba-tiba sudah bisa menghasilkan satu nilai akurasi tertentu. Dengan ML itu eh, kan akan melakukan perhitungan gitu, perhitungan karena tadi sifat feature engineeringnya itu hand coded. Hand coded itu dihitung dengan secara manual. Jadi supaya bisa melihat bagaimana proses ketika awal data sampai dengan ada proses eh, maju, kemudian ada proses mundur, sifat iteratifnya itu dilakukan dan sampai mendapatkan nilai tertentu. Dan kenapa ketika nilai tersebut muncul pada kondisi tertentu mungkin saja akan mendekati nilai 0 atau nilai tertentu, nanti bisa dilakukan analisis tersendiri. Jadi kalau langkah awal, saya sih menyarankan untuk coba mengambil course gitu kalau misalkan tidak mengambil di kelas. Kalau di kelas itu ini mata kuliah pilihan atau wajib ya? Sipa, waktu itu Sipa wajib atau pilihan? Mata kuliah apa Ibu? Machine learning? Nasionalnya saya belum deh Bu. Oh, belum ya. Ya, untuk awal, tapi kan lebih cepat sebetulnya lebih baik karena perkembangannya nanti biar apa penelitian di akhir itu sudah berkembang tidak hanya di situ gitu, biar bisa lebih diekspand gitu cakupan penelitiannya. Boleh mengambil course di Udemy atau di Coursera, ada beberapa yang gratis. Atau nanti saya akan sharekan beberapa buku rekomendasi. Next. Selanjutnya,
Apa kendala dan tantangan dalam menerapkan deep learning dalam skala produksi? Kendala dan tantangan dalam penerapan deep learning ya. Kalau deep learning akan memungkinkan menggunakan layer yang banyak. Jadi harus dipastikan bahwa toolsnya, alatnya, resourcesnya juga memadai. Setidaknya begitu. Karena untuk melakukan training dalam layer yang banyak, itu pasti akan memerlukan waktu dan eh, alat yang memang memadai. Kalau nggak begitu nanti crash gitu. Di situ, kalau untuk yang lainnya, eh, untuk penerapannya, selain dari itu apa ya? Karena untuk resources sendiri, kita sudah bisa dapatkan banyak, hanya harus didukung oleh konteks keilmuan sebelumnya. Jadi kalau langsung ke deep learning, itu banyak kebingungan yang mungkin pusing sendiri gitu. Jadi tetap harus diurai mulai dari mana harus dipelajarinya. eh Kalau mau skala produksi kan berarti sudah dibuatkan sebuah prototipe minimal yang sudah menggunakan pendekatan deep learning ya. Kalau sudah di situ kan berarti memerlukan modal yang cukup untuk melakukan penelitian gitu. Modal yang cukup untuk bisa mendistribusikan dan bisa segala macam. Selain dari tadi konteks dasarnya, memerlukan beberapa tools yang memang menjadi standar atau menjadi kebutuhan dasar dari pembentukan deep learning-nya sendiri. Itu tergantung dari apa yang akan dibangun. Begitu. Mungkin begitu. Next. Untuk selanjutnya, apakah ada rekomendasi seperti buku, pembelajaran video untuk mempelajari GNN? Untuk mempelajari GNN, ada banyak buku-buku, kemudian pembelajaran video juga ada. Kalau mau course juga sekarang ada, tetapi untuk yang spesifikasi eh, GNN gitu, eh kalau mau langsung ke GNN, eh, itu yang saya rasakan sih ada kebingungan tersendiri ya. Kalau langsung ke GNN, tapi kalau untuk buku, pembelajaran, video itu banyak. Ada yang memang sudah menyimpannya dalam bentuk GitHub, kemudian di situ juga sudah ada resourcesnya. Jadi kita bisa melakukan adopsi, adopsi dari dari apa source yang sudah disediakan gitu. Nanti mungkin saya akan sharekan. Tadi diingatkan aja sama moderator ada beberapa yang mungkin bisa saya sharekan bukunya, kemudian pembelajaran video yang direkomendasikan gitu. Kemudian tapi sebelum ke itu, karena GNN itu dipakai untuk bagian ekstraksi dan proses selanjutnya itu kan sama seperti proses-proses pada NN yang lainnya. Jadi kalau eh, masih awal, tetap disarankan pada fundamental ML dan DL-nya itu dipelajari terlebih dahulu. Kemudian menentukan mana yang akan menjadi passionnya, apakah di eh, image ataupun di data, apakah di grid atau di sequence, sehingga nanti bisa lebih spesifik karena GNN-nya itu akan melekat pada permasalahan yang akan diselesaikan. Itu rekomendasi source-nya nanti saya akan sampaikan. Tapi ingatkan sama moderator ya. Baik, Ibu. Untuk selanjutnya, bentar.
Untuk pemula, apakah ada contoh proyek yang dapat dilakukan mengenai topik JNN atau ML? Contoh project tadi mulai pada konteks social network, bisa mulai dari situ. Beberapa ada GitHub yang sudah disediakan. Tadi contohnya citation network, kemudian juga social network. Bisa mencoba di situ, itu masih di level node. Nanti bisa di level yang lain, di level edge pada prediksi obat, kemudian itu salah satu contoh saja, tetapi tidak mutlak di situ ya. Kemudian di graph, pada level graph itu untuk memprediksi kemacetan, itu pun sebetulnya GitHub-nya eh, bisa bisa diakses. Tapi untuk awal itu eh, bisa dicoba pada social network, pada level node, node klasifikasi, node prediksi, bisa dicoba di situ. Nanti biar kelihatan sebetulnya eh, posisi graf itu ada di mana di proses klasifikasi secara keseluruhan. Tidak bisa berdiri sendiri pada proses grafnya, dia tetap apa akan bergantung pada bentuk datanya, supervised, unsupervised, semi-supervised, begitu. Graf itu metode untuk beberapa bagiannya. Mungkin begitu. Next. Untuk pertanyaan terakhir mungkin, jika menggunakan GNN, apakah input shape dalam layer inputnya juga berubah mengikuti representasi node yang berasal dari node sosialisasi teh itu ada kuota aya ayo saya pabudi teh araya gitu. Jika menggunakan GNN, apakah input shape dalam layer inputnya juga berubah mengikuti representasi node yang berasal dari node feature? Jadi kalau pada GNN, sebentar, input shape-nya, oh kalau ini saya harus coba melihat terlebih dahulu ya. Input shape, ketika GNN itu kan prosesnya setelah dilakukan training ya. Pengubahan awal menjadi graf. Jadi ketika dilakukan training itu akan menyesuaikan dengan neural karena datanya sudah berubah menjadi graf, kemudian di training dengan menggunakan pendekatan graf juga gitu. Input shape pada layer inputnya juga berubah mengikuti representasi node yang berasal dari node feature-nya. Dia akan berubah ketika dilakukan training pada eh, proses GNN-nya. Kalau menurut saya sih begitu. Kalau menurut saya sih begitu. Ya, tapi nanti ini eh, akan sebentar. Apa saya yang kurang bagaimana ya? Nanti saya akan coba melihat kembali. Tetapi kalau pada input shape itu kan dia berubah sebanyak dari node yang memang dibentuk, node dan edge-nya. Kemudian pada layer input, node feature itu kan dia berada pada setiap node yang memang di bawahnya. Dia berubah kalau misalkan di dalam CNN itu kan ada pengubahan dengan menggunakan pendekatan kernel. Nah, kalau di GNN, eh, feature-nya itu kan diekstrak, kemudian kemudian setelah diekstrak dia dilakukan training dengan
pendekatan GNN, dan eh, ada proses embed di situ. Proses pada setiap edge yang terhubung dari node-nya, dan akan kemungkinan jika embed itu dilakukan, maka eh shape-nya juga nanti akan berubah. Kalau menurut saya sebegitu. Saya tahu ini pertanyaan dari Mbak Ovi deh. Mbak Ovi, nanti kita diskusi kembali. Ya, next. Eh, untuk sesi tanya jawab udah habis, Bu. Eh, terima kasih Ini kepada ada yang latest question yang akhir. Ini kayaknya dari Pak Ara deh. Self-adaptive method. waktunya sudah habis, Bu. Oh iya. Terima kasih kepada Ibu yang sudah yang sudah menjawab pertanyaan, dan terima kasih juga kepada peserta yang sudah memberikan pertanyaan. Untuk selanjutnya yaitu sesi kuis. Kepada teman-teman diharapkan untuk mempersiapkannya. Link kuisisnya akan di-share di kolom chat. Atau bisa memasukkan kodenya. Saya boleh ikutan nggak, Syifa? Untuk peserta Ibu. Kepada para peserta untuk mengikuti kuis. Mungkin bisa di-share operator. Yang belum masuk kuis bisa masuk.
Untuk posisi pertama ada bebas, bebas. Buat sesi kuis ditunggu sampai jam 5. Ini buat nama-namanya tidak sesuai sama namanya ya. Posisi pertama sekarang ada Rig. Sepuluh dari 19 sudah beres, yang lainnya ayo. Posisi pertama masih Rig. Yang kedua ada Muhammad Yusril. Oh, Rehan ternyata langsung posisi pertama. Untuk waktunya 7 menit lagi. Lima belas dari 19 yang ikut kuis sudah selesai. Tinggal 4 orang lagi. Enam belas dari 19 sudah beres. 2 orang lagi. Fikri sama Samsul. Buat kuisnya udah kita sudahi saja. Boleh di end.
Buat pemenang pada kuis hari ini yaitu Rehan Naipi Surya Hermansyah. Untuk Rehan bisa menghubungi darah hubung yang tertera di pamflet untuk bisa menghubungi darah hubung yang tertera di pamflet. Untuk selanjutnya yaitu sesi dokumentasi untuk para peserta dan Ibu Irani dimohon untuk on cam. Boleh di share screen-nya, bisa diudahin dulu. Yang lainnya dimohon untuk on cam yang tidak berkendala. Mungkin langsung aja 1, 2, 3. Satu kali lagi 1, 2, 3. Sudah mungkin sekian yang dapat mungkin untuk acara webinar Artificial Intelligence Siliwangi. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya rekan-rekan mahasiswa. Ibu, Bapak terima Ibu kasih sudah dosen. menyempatkan hadir. Iya, sama-sama. Izin pamit ya semuanya.